A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Yusuf, penjelasan surat Yusuf ayat 87. Setelahnya Nabi Allah Yaqub alaihissalam mengutarakan kesedihan beliau atas berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan beliau mengungkapkan kesedihan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meyakini bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Yakin ya, Nabi itu tahu, kasyaf ya, artinya dibuka hijabnya oleh Allah, tahu. Jangankan pangkat Nabi, pangkat wali pun tahu. Ya, tahu hatinya orang ini dusta atau benar itu tahu. Apalagi ini Nabi dan Rasul, tapi ditahan oleh Nabi Yusuf dan oleh Nabi Yakub. Diriwayatkan sesungguhnya malakal maut mengunjungi Nabi Yakub. Jadi malakal maut mengunjungi Nabi Yakub. Urangnya bakal disumpingan ku malakal maut. Kanting udek naon dah. Bade kumaha sumpingna malakal maut ka urang teh? Bade naroskeun atau nabi bade nyabut. Nah ieu mah sumpingna datangnya malakal maut kepada Nabi Yakub alaihissalam semata-mata untuk berkunjung, bukan untuk mencabut nyawa. Ai urang ka urang mah siga namanya. Ah geus weh. Ya, sumping teh badai nyabut nyawa ya. Akhirnya ketika malakal maut datang kepada Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub bertanya, wahai malaikat yang sangat wangi, sangat harum, yang sangat wangi, yang sangat bagus, rupawan, yang sangat mulia di hadapan Tuhannya. Bertanya Nabi Yakub kepada malakal maut, hal qabadta ruha ibni Yusuf? Apakah kamu sudah nyabut nyawanya anakku Yusuf? Naroskeun. Maka menjawab itu malaikat, qala la, belum saya cabut. Belum dicabut nyawanya Nabi Yusuf alaihis salam. Maka gembira hati Nabi Yakub alaihis dan menginginkan untuk melihat Nabi Yusuf alaihis salam. Kata Nabi Yakub alaihissalam, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wahai anak-anakku, kata Nabi Yakub kepada para putranya, idhabu, pergi kalian, fatahassasu min Yusuf wa akhihi, maka cari berita mengenai Yusuf dan saudaranya itu Yusuf, yakni Banyamin. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi Yakub alaihissalam ketika memerintahkan putra-putra beliau untuk pergi untuk mencari berita Yusuf dan saudaranya, maka Nabi Yakub menulis surat untuk Nabi Yusuf. Jadi nyuratan ke Nabi Yusuf. Nabi Yakub mengirim surat ketika Banyamin ditahan oleh Nabi Yusuf. Apa suratnya? Di dalam suratnya, min Yakub Israilillah. Ini surat dari Yakub hamba Allah, Ibni Ishaq Zabihillah, putranya Nabi Ishaq yang disembelih, diperintahkan sembelih oleh Allah. Ibni Ibrahim Khalilillah, putranya Ibrahim yang menjadi kekasih Allah, ila maliki Misra, kepada raja Mesir. Itu tulisannya seperti itu. Ya, Masya Allah ini. Udah tahu, Nabi Yakub tahu bahwa raja Mesir tersebut adalah Nabi tapi tetap dimuliakan. Masya Allah. Amma ba'du fa inna ahlu baitin wukila binal bala. Kata Nabi Allah Yakub dalam surat, kami semua keluarga besar yang telah diuji dengan bala bencana, yang telah diuji dengan bala. Kakekku diuji, yaitu Nabi Ibrahim, sampai diikat kedua tangannya, kedua kakinya, lalu dilemparkan ke dalam api, tapi beliau sabar atas perintah Allah. Kemudian pamanku Ismail diuji dengan diasingkan pada masa kecilnya dengan ibunya berdua
Di Mekah saat itu tidak ada pohon-pohonan, tidak ada air, diuji oleh Allah, tapi sabar. Kemudian ayahku Ishak diuji juga dengan disembelih, tapi sabar sampai datang tebusan, yaitu kambing yang besar. Dan aku juga diuji, aku punya anak laki-laki, dan anak laki-laki tersebut adalah anak yang paling aku cintai. Lalu saudara-saudaranya membawa itu anak, membawa anakku ke ilal bariyati, ke hutan. Kemudian mereka membawa pulangnya, membawa gamisnya dipenuhi dengan darah, dan mereka katakan bahwa itu anak yang aku cintai telah dimangsa oleh serigala, sampai mataku kurang jelas saking banyak menangis ingat kepada anakku. Waduh, luar biasa. Kemudian itu anak laki-lakiku yang dimangsa oleh serigala, mempunyai saudara kandungnya yang aku selalu menghibur dengannya. Kemudian engkau tahan dia dan engkau anggap dia orang yang maling. Itu sahur saha Nabi Yakub di dalam surat kepada siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sesungguhnya ingat, wa inna ahlu baitin la nasrik wa la nalidu sariqan. Kami ini keluarga gak pernah mencuri dan tidak dilahirkan menjadi pencuri. Waduh, tegas ya Nabi Yakub alaihis kepada raja, yaitu Nabi Yusuf. Fa in radadtahu ilayya, kalau engkau kembalikan itu Banyamin kepadaku, maka kemuliaan untukmu. Ya, aku doakan kamu dengan doa yang sangat baik. Berterima kasih aku kepadamu. Wa illa da'utu 'alaika da'watan tudrikus sabi' min waladik. Tapi jikalau engkau tidak kembalikan itu Banyamin kepadaku, maka aku doakan celaka 7 turunanmu. Diancam ku Nabi ya. Nah, Masya Allah. Kalau enggak dikembalikan itu Bunyamin kepadaku, aku doakan celaka 7 turunanmu semua celaka. Falamma qara Yusuf kitaba bi ishtadda buka'uhu wa qalla sabruhu wa adhara nafsahu li ikhwatihi. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam membaca surat, waduh, ini surat dari Nabi ya, surat dari orang tua kandungnya. Waduh, ini luar biasa, kesedihan yang sangat luar, sampai jika tidak dikembalikan itu Banyamin, ya, aku doakan celaka kamu, 7 turunan kamu semua celaka. Saking sayangnya kepada Banyamin. Akhirnya Nabi Allah Yusuf membaca surat tersebut dan beliau menangis, ya, gak kuat, nahan sabar. Akhirnya beliau mengungkapkan kepada saudaranya bahwa dirinya adalah Yusuf. Itu salah satunya, ya. Kemudian wala tayasu min rauhillah, kata orang tuanya, kata Nabi Yakub alaihissalam, wahai anak-anakku, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi orang sararea tong putus asa tina rahmat Allah, ya. Di antara dosa gede teh, di antara dosa besar itu adalah putus asa dari rahmat Allah. Itu dosa besar. Ya, dosa besar, gak boleh. Orang mukmin tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Harus selalu berharap mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Innahu la yai'azu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya kelakuan tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir, bukan sifat orang mukmin. Putus asa dari rahmat Allah bukan sikap orang mukmin, bukan sifat orang mukmin. Itu sifatnya orang-orang kafir, ya. Jangan kita tiru, kita orang mukmin, ya, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Itu. Apa artinya al-qunut min rahmatillah? Ya, di antara dosa besar itu al-amnu min makrillah wal qunutu min makrillah, min rahmatillah, ya. Al-amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah, itu dosa besar. Bagaimana merasa aman dari makar Allah? Wal amnu min makrillah ibaratun anta mahdir raja wa dhihabil khaufi min Allah bil kulliyah hatta la yujawwiza anna Allah yu'adzibu ya'aqibuh. Artinya merasa aman dari makar Allah adalah suatu ungkapan dari sangatnya harapan
ya, dan hilangnya rasa takut dari Allah dengan keseluruhan. Ya, sangatnya menghabiskannya harapan, sangatnya harapan, sampai-sampai tidak ada rasa takut di dalam hati kepada siksaan Allah, sehingga dia tidak mengira-ngirakan atau mewenangkan, ya, menjaizkan sesungguhnya Allah menyiksa dia dan mengadab dia. Itu namanya aman dari makrullah. Jadi di antara dosa besar adalah aman dari makrullah, merasa aman dari makarnya Allah. Ungkapan dari tamahudir roja, melesna harapan, ya, melesna harapan itu jeung leungitna rasa sieun ti Gusti Allah. Daya rasa sieun bari doraka, daya rasa sieun ku azab Allah. Eta al-amnu min makrillah. Eta dosa besar. Itu dosa besar, ya. Sehingga dia tidak menjaizkan, mengawenangkeun Allah bakal nyiksa manehna, Allah bakal azab manehna. Adapun al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, ibaratun antamahudil khaufi wa dhihabir raja bil kulliyah. Sebaliknya, artinya kunut min rahmatillah adalah hilangnya rasa takut kepada Allah. Geus eueuh we. Nu aya teh harapan meh hungkul. Itu harapan hungkul. Ya. Kunut min rahmatillah tamahudil khauf. Al-kunut min rahmatillah artinya itu adalah tamahudil khauf, melasna tamahud, melasna sieun jeung leungitna harapan ka Gusti, geus teu aya harapan ka Allah. Eta dosa gede-gede. Duanana dosa al-amnu min makrillah, dosa gede, dosa besar. Kemudian al-qunut min rahmatillah, dosa besar juga. Artinya apa? Di sini kita harus seimbang, ada khauf, ada roja. Kita harus besar harapan kepada Allah, rahmat Allah, dan juga kita harus takut kepada Allah. Kedua-duanya harus seimbang. Ya, harapan kita mengharap rahmat Allah, takutnya kita terhadap adab Allah itu harus seimbang, diibaratkan seperti dua sayap. Cok lain lamun dua sayap teu saimbang kumaha? Rek eta mah rek ngapung moal. Moal tiguling. Kudu saimbang itu. Ada khauf, ada roja. Khauf takut kepada Allah, roja mengharap rahmat Allah. Nah, itu ya. Di antara al-munjiyat, ya, sifat hati yang menyelamatkan di antaranya ar-raja'u fillah wal khaufu minallah. Ya, di antara sifat hati yang akan menyelamatkan kita, kelakuan hati yang baik yang akan menyelamatkan kita adalah punya harapan di dalam rahmat Allah dan adanya rasa takut dari siksaan Allah. Harapan kepada rahmat Allah dan takut atas siksaan Allah ini tingkatan yang mulia. Bahkan Allah telah menyifati para nabi, para rasul dan pengikut-pengikut mereka dengan kebaikan dari orang-orang mukmin yang saleh dengan sifat khauf dan roja. Semua para nabi, para rasul, Allah sifati mereka mempunyai rasa takut kepada Allah dan sangat berharap atas rahmat Allah. Jadi lamun urang doraka, tong putus asa, buru-buru tobat ka Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, ya. Selagi kita hidup masih banyak, ya, waktu untuk bertaubat kepada Allah. Masih lapang, masih luas rahmat Allah itu. Sehingga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wa izzati la ajma'u li 'abdi khaufain wala amnain. Fa in huwa khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, demi keagunganku, aku tidak akan kumpulkan untuk hambaku akan dua rasa takut. Dan tidak aku kumpulkan akan dua rasa aman. Jika hambaku dia takut kepadaku di dunia, dia takut untuk maksiat, dia takut untuk meninggalkan ibadah, dia takut. Dia takut kepada Allah di dunianya.
Kata Allah jaminannya apa? Orang yang hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah di dunia, jaminannya kata Allah, amantuhu yaumal qiyamah. Aku amankan dia. Aku beri keamanan dia kelak di akhirat, tidak ada rasa takut kelak di akhirat. Orang yang di hatinya di dunianya penuh rasa takut kepada Allah, maka dia akan diberi keamanan oleh Allah, kenyamanan, ketenangan, tidak ada rasa takut kelak di akhiratnya. Nah gitu nya, karena kudu aya rasa sieun dia ku Allah teh. Ya, ayeuna kudu aya rasa sieun ka Allah. Mun urang hayang aman ke di akhirat. Lamun urang ke di akhirat teh hayang aman, nyaman, teu aya rasa keung dina poe kiamat, ti ayeuna dina ati urang sing aya rasa sieun ku Gusti Allah. Wa in huwa aminan fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Tapi jika hambaku tersebut dia merasa aman dari siksaanku di dunianya, tidak takut melakukan dosa, tidak takut melakukan maksiat, tidak takut meninggalkan ibadah, ingat, akhaftuhu yaumal qiyamah. Aku jadikan dia rasa takut kelak di hari kiamat. Wah, pinuku kasieun, pinuka keung, pinuku hariwang ke di akhiratna. Jelma nu eueuh rasa sieun ku Allah dina atina ayeuna di dunia. Ya, jadi orang sing aya rasa sieun ayeuna di dunia ngarah aman ke di akhirat. Tapi orang yang tidak ada rasa takut di dalam hatinya di dunianya, dia akan penuh rasa takut kelak di hari kiamatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa'lam annal khaufa zajirun yajzarul insan anil ma'asi wal mukhalafat. Jadi rasa takut ini adalah pencegah. Takut kepada Allah ini adalah pencegah yang mencegah manusia dari melakukan segala kemaksiatan dan segala pelanggaran. Kalau orang hatinya takut kepada Allah, maka dia akan tercegah dari melakukan kemaksiatan dan segala pelanggaran. Karena berkah takut kepada Allah, dia tidak berbuat dolim. Karena berkah takut kepada Allah, dia tidak berbuat maksiat. Karena berkah takut kepada Allah, dia tidak berbuat yang dilarang oleh Allah. Nah itu keuntungan daripada rasa takut kepada Allah. Waraja qaidun yaqudul abda ila ta'at wal muwafaqat. Bahwa harapan atas rahmat Allah itu adalah penuntun yang menuntun seorang hamba kepada melaksanakan taat kepada Allah. Allah dituntun dengan raja, harapan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang teh kudu aya khauf jeung kudu aya takut hati kita kepada Allah dan berharap hati kita atas rahmat Allah. Jadi jangan putus asa. Li'anna liyasa min rahmatillah la yahsulu illa idza taqada al-insan anna al-ilaha ghairu qadir 'alal kamal aw ghairu alimin bi jamil ma'lumat aw bakhilun wa kullu wahidin min hadhihi salat yujibul kufra. Karena sesungguhnya putus asa dari rahmat Allah tidaklah hasil kecuali apabila seorang meyakini bahwa Tuhannya adalah yang tidak kuasa atas kesempurnaan, atau yang tidak tahu kepada seluruh yang diketahui, atau Tuhannya adalah yang kikir. Dan setiap satu dari ini yang tiga menyebabkan akan kekufuran. Fasabata annal ya'sa la yahsulu illa liman kana kafiran. Maka tetap menjadi ketetapan sesungguhnya putus asa tidaklah hasil kecuali bagi orang yang kafir. Jadi orang mukmin tidak boleh putus asa. Aduh, tong putus asa rek loba dosa ge. Justru buru-buru tobat ke Allah, ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah, ya. Itu dosa besar. Maka mengingatkan Nabi Yakub alaihissalam kepada para putranya, kalian sudah berbuat tidak baik, kalian sudah berbuat aniaya kepada saudara kalian Yusuf, maka jangan putus asa dari rahmat. Nah, diingatkan, jangan buru-buru cepat-cepat bertobat kepada Allah. Akhirnya fantalaku nahwa misra li Yusuf. Akhirnya mereka setelah mendapatkan nasihat dari Nabi Allah Yakub alaihissalam dari orang tuanya untuk mencari berita bagaimana Nabi Yusuf, akhirnya mereka pergi ke arah kota Mesir untuk mencari berita keadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ketika falamma dakhalu alaihi, ketika mereka masuk, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke rumahnya Nabi Yusuf, ke istananya Nabi Yusuf, masuk ke istana. Maka berkata mereka, qalu ya ayyuhal azizu masana wa ahlana durru wa ji'na bi bidha'atin muzad fa'awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Akhirnya mereka berkata,
Wahai raja yang sangat mulia, telah menimpa kepada kami dan keluarga kami kelaparan. Saat itu terjadi pacaklik, ini kelaparan. Dan kami punya uang juga sedikit, nggak cukup, bahkan nggak laku ini uangnya, sudah jelek ini uang, ya. Ya, nggak diterima lagi. Tapi semoga engkau menyempurnakan takaran makanan untuk kami, dan semoga engkau bersedekah kepada kami. Ya, itu permintaan dari siapa? Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Akhirnya saudara Nabi Yusuf mengatakan, innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah akan membalas kepada orang-orang yang berbuat sedekah, yakni memberi pahala. Setelah para saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengungkapkan, ya, keadaan beliau dan keluarganya sedang kelaparan, kemudian niatnya bagus, ya, kemudian memberikan nasihat juga, akhirnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam tersentuh hatinya dan menyusul kepadanya rasa kasih sayang. Akhirnya Nabi Allah Yusuf mengungkapkan kepada mereka yang sebenarnya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada mereka, apakah kalian tahu apa yang kalian kerjakan kepada Yusuf dahulu? Memukul, dipukul, dijual, dan lain-lain, dianiaya. Dan terhadap saudaranya, saudara Yusuf, dipisahkan dari orang tuanya, dianiaya. Idh antum jahiluna, ketika kalian tidak tahu apa yang akan kembali kepada Yusuf. Qalu, setelah ditanyakan oleh Nabi Yusuf, mereka berkata, setelah tahu ternyata ini adalah Nabi Yusuf, mereka tahu, terlihat dari akhlak, oh ini akhlaknya sudah akhlak baik, ya. Mereka tahu bahwa ini adalah Nabi Yusuf, raja ini adalah Nabi Yusuf. Maka mereka bertanya, a innaka la anta Yusuf? Apakah sesungguhnya engkau ini Yusuf? Kalau tadi belum tahu, ya, belum tahu bahwa ini raja adalah Nabi Yusuf. Nah, ini baru Nabi Yusuf mengungkapkan sebenarnya dirinya, bahwa dirinya adalah Nabi Yusuf. Allah, berkata Nabi Yusuf alaihissalam, ana Yusufu wa hadza akhi. Saya ini Yusuf, iya saya Yusuf. Ya, ketika dibuka mahkotanya terlihat ada tanda di kepala beliau, ya. Oh iya betul Yusuf kali kamu itu. Ya, ada saya ini Yusuf dan ini saudaraku yaitu Yamin. Qad manallahu alaina. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kita bisa berkumpul kembali. Yang tadinya berpisah, bermusuhan, memusuhi saudaranya, ya. Sekarang kita bisa bersatu, bisa rapi. Emang itu mahal, repeh rapi teh, akur teh mahal, akur teh lain murahnya. Ini anugerah dari Allah. Ya, bisa bersatu lagi, bisa bersama lagi, bisa berkumpul lagi. Kemudian Nabi Allah Yusuf alaihissalam memberitahu apa resepnya. Allah memberi anugerah kepada kita, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Itu resepnya. Ya, resepnya mendapatkan pertolongan itu resepnya apa? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya, resepnya mendapatkan anugerah dari Allah, pertolongan dari Allah, mayyattaqi wa yasbir, itu resepnya. Itu modal utamanya. Orang yang takut hatinya kepada, siapa orang yang takut hatinya kepada Allah, lalu dia sabar atas ujian-ujian dan ujian yang datang kepadanya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, diganjar. Orang sabar baru kanan mau diganjar. Orang takwa diganjar, orang sieun diganjar. Tuh buruhna puguh, buruh takwa teh puguh. Tuh Nabi Yusuf jadi raja, buruh takwa teh. Jadi raja, jadi orang kaya, jadi buruh takwa teh. Di dunia lagi geus ditemongkeun ku Allah, komo ke di akhiratna. Buruh naon? Buruh takwa, buruh sieun ku Allah teh. Buruh sieun ku Allah, dimuliakeun ku Allah di dunia. Jadi raja, jadi orang kaya, jadi orang terhormat. Buruh takwa, buruh sieun ku Gusti, buruh sabar karena ujian-ujian di Gusti Allah. Tah kitu di dunia anak-anak. Jadi ieu pelajaran kanggo urang sadayana, ya.
Artinya jadi pelajaran untuk kita sekalian. Kejadian Nabi Allah Yusuf alaihissalam, hikayat Nabi Allah Yusuf alaihissalam menjadi pelajaran untuk kita. Kalau kita hidup di dunia bertakwa kepada Allah, hidup di dunia sabar atas ujian dari Allah, maka Allah akan memberikan anugerah kepada kita yang sangat besar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada kerugian kita. Kita berbuat baik asal benar caranya, benar niatnya, tidak ada kerugian bagi orang yang melaksanakan kebaikan. Rugina jadi jelema bager mah. Jadi jelema soleh teu aya rugina, jadi jelema bener teu aya rugina, jadi jelema bager teu aya rugina. Bakal dibalas ku Gusti. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan akan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Gitunya. Jadi diuningakeun ku Nabi Yusuf alaihissalam, diterangkan, dijelaskan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ini anugerah ini, kenapa mendapatkan anugerah ini? Sebabnya apa? Oh, sebabnya mayyattaqi wa yasbirna. Geus takwa teh tulis sabar, sabar dina katakwaan, sabar dina ninggalkeun maksiat, sabar dina ngalaksanakeun taat, sabar ngawayahnakeun narima kana ujian ti Allah, sabar. Oh, diberi anugerah ku Allah Subhanahu. Ieu teh sanes wungkul kangges Nabi Yusuf sanes, tapi Nabi Allah Yusuf mengatakan fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa saja yang berbuat baik, ya itulah balasannya dari Allah. Karena maka kita terus sabar di dalam thalabul ilmi, sabar di dalam istiqamah ibadah, sabar meninggalkan maksiat, sabar melaksanakan taat, sabar menerima uji. Kan buruhna puguh, merek dengan teu puguh, meuring dengan puguh, kakak dengan teu puguh, puguh mah geus puguh gajaranna gede, kauntunganna ageng, nugraha ti Gusti. Masya Allah. Karena sarena, jadi ini anugerah ini bukan hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan Nabi Yusuf langsung beliau mengatakan fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Artinya semua orang yang berbuat baik, asal niatnya baik, caranya baik, dia pasti akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu. Harayang keng anugerah, gitu. Sing sieun ku Allah, eta kunci nama kudu sieun ku Allah. Kunaon teu doraka sieun ku Allah. Kunaon teu daek ninggalkeun ngaji sieun ku Allah. Kunaon teu taat ngalaksanakeun taat sieun ku Allah. Kudu sieun ku Allah. Kudu karena Allah. Urang ninggalkeun maksiatna kudu karena Allah. Urang ngalaksanakeun taatna kudu karena Allah. Urang nampi ujian ti Gusti Allah teh kudu karena Allah. Ketika niatnya karena Allah, didasari karena Allah dengan sebenarnya, caranya yang benar, maka akan terjadi qad mannallahu alaina fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kemudian qalu tallahi laqad azarakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Berkata mereka saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, demi Allah, sungguh telah mengutamakan Allah kepada engkau atas kami sekalian. Engkau menjadi raja, engkau menjadi orang kaya, engkau menjadi orang terhormat. Itu sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat dosa. Dahulu kami telah menganiaya kamu, telah menghina kamu, telah menjual kami, memukul kamu. Tapi kami adalah orang-orang yang berbuat salah. Bagaimana ketika mereka mengakui kesalahan? Tayo jelema nu mulia mah kitu, salah teh ngaku dirina salah. Ieu mah geus masalah teu robasa salah, hese rek bageurna teh nu kitu mah nya, hese rek tobatna. Jelema doraka teu rumasa doraka, hese rek bageurna, hese rek tobatna. Nah, ini contoh saudaranya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, mereka menyadari akan perbuatan salah mereka. Akhirnya kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam, qala la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada cacian untuk kalian pada hari ini. Sudah yang sudah tuh kitu. Ya, nunggeus manggeus we, tong diungkit-ungkit deui ka gorengan nunggeus mah. Oh, tutup, buka lembaran baru. Bahkan Nabi Allah Yusuf bukan hanya memaafkan mereka, bahkan mendoakan mereka, yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Masya Allah. Ya, lain ukur ngahampura. Ya, anu atos-atos mah anjeun baheula nganiaya ka kaula, keun baik tos. Itu mah dahulu.
Tidak ada sekarang, tidak ada caci maki, tidak ada, tutup semua. Bahkan Nabi Allah Yusuf karena kebersihan hatinya mendoakan mereka agar mereka mendapat ampunan Allah. Ini nasihat untuk kita ya. Ini adalah contoh dari Nabi Allah Yusuf untuk kita. Artinya kalau orang punya salah kepada kita, sudah maafkan. Tong mahal ngaham uluh bawa sia ke di akhirat walah eta maka dibawa ke akhirat segala sehapura ya. Di mana batur boga salah ke pribadi orang. Kalau orang lain punya salah kepada pribadi kita, hak kita tidak dipenuhi oleh orang lain, sudah maafkan. Yaghfirullahu lakum ya. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada cacian, tidak ada hinaan kepada kalian pada hari ini. Sudah bahkan Nabi Allah Yusuf mendoakan mereka, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni dosa kalian, wa huwa arhamur rahimin, bahwa Allah adalah Maha Penyayang, mengalahkan semua yang menyayang. Ini adalah contoh dari Nabi Yusuf. Ulah aya geuneuk meleukmeuk nya maleukmeuk, ulah aya gantar kakak komo jeung dulur, komo sing bara resihnya, jeung adi jeung lanceuk jeung alo jeung emang jeung bibi sing bara resih, jeung pamajikan jeung anak jeung kolot nya sing bara resih, bersihkeun hampura teu aya rugina urang ngahampura batur, teu aya rugina, bahkan urang kengeng kaun. Nah, mudah-mudahan akhlak Kanjeng Nabi Yusuf cing nempel kana ati urang sadayana sing kagunturan akhlak para nabi, khususna akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge akhlakna Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilahil marji wal